Masih melanjutkan perayaan anniversary ke-30 tahunnya, Bandai melanjutkan usaha milking mereka dengan menghadirkan Gunpla yang ramah di kantong dan mudah untuk pemula. Dengan harga yang benar-benar terjangkau di angka 100 ribuan saja dan punya gimmick rahasia loh ini Gundam. Apakah murah benar-benar murahan? Simak review berikut ya. Hai, welcome back Genius People, saya Alif Genius dan hari ini kita akan mereview entry grade Wing Gundam dari series New Mobile Report Gundam Wing. Iya guys, sesuai yang kalian lihat, karena ini entry grade, ada tulisan kalau Nipper tidak dibutuhkan untuk merakit kit yang satu ini. Untuk ukuran kotaknya, ini tipis banget sih guys, tapi dia memanjang gitu. Jadi mungkin ukuran kotaknya 11-12 dengan entry grade New Gundam. Dan ini si Wing Gundamnya cakep banget gak sih guys? Oke, langsung kita melihat isian yang kita dapatkan dari kit ini. Semua runner yang kita dapatkan dikumpulkan dalam satu plastik dan semua adalah runner baru, tidak ada runner daur ulang dan produksi tahun 2025. Total di sini kita mendapatkan 3 runner dan satu manual yang super kecil ini. Belas-belas dari isian yang ada di manualnya, rakitnya terkesan sederhana, mirip dengan entry grade yang pernah saya review seperti Strike Crook atau Mbah versi Osaka Expo yang bersayap ini. Nah, yang unik adalah Gundam entry grade kali ini ada satu gimmick rahasia yang tidak dituliskan di manual oleh Bandai. Nanti saya bahas ya. Sesuai yang saya sudah mention di awal, untuk rakit Gundam yang kali ini, kalian tidak memerlukan nipper untuk memotong bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya gampang banget dilepas menggunakan tangan. Namun dibandingkan dengan entry grade yang lain, saya merasa melepas bagian-bagian dari runnernya agak susah gitu. Kalau dibandingkan dengan entry grade yang sering dijual di Indonesia, kayak Mbah atau Strike atau New Gundam, lebih alot atau lebih keras diambil-ambilin bagian-bagiannya. Oh ya, untuk bagian badannya, hati-hati ketika kalian memasukkan bagian bawahnya ke bagian atas badannya. Ini nih yang katanya agak kurang dari si Wing Gundam ini. Bagian hijaunya nggak clear cuy, jadi kayak slime ball gitu. Untuk bagian pinggangnya, bagian rok depannya ini, kalian mending potong di bagian ini, biar kalian bisa gerakin sendiri-sendiri bagian kiri sama bagian kanan roknya. Ini saya suka sih, Bandai masih memperhatikan detail thruster yang ada di kakinya. Dan untuk ukuran entry grade, kakinya bisa nekuk sampai kayak gini tuh, keren banget cuy. Bahkan high grade aja mungkin nggak bisa sampai kayak gini. Beberapa high grade ya, terutama yang rilisan lama. Yang agak disayangkan sih, bagian roknya ini agak susah banget buat digerak-gerakan. Lalu untuk bagian pundak armor dan lengannya, mereka terpisah seperti ini. Mohon maaf, pastikan bagian ini kalian sampai klik ya. Lalu bagian kuning yang kayak cakar ini juga agak susah dimasukin ke lengannya. Sekali lagi sampai klik ya, jangan sampai crack. Ini akibatnya kalau nggak sampai klik guys. Jujur aja ya, ketika saya lihat manual, kalau misalnya ada tulisan klik gitu itu malah jadi bikin insecure nggak sih? Udah dipasang dengan bener, tapi kok nggak ada suara kliknya ya? Kalau misalnya dipaksa, nanti malah crack guys. Coba komentar di bawah dong, kalian merasakan insecure yang sama nggak sih? Nah, yang spesial juga dari Wing Gundam ini adalah entry grade, tapi kita dapat backpack sama sayap-sayapnya guys. Entry grade lain, backpacknya nggak sampai semewah ini loh. Yap, dan sudah jadi untuk entry grade Wing Gundamnya. Yakin kayak gini entry grade? Yuk kita bahas lebih detail. Pertama kita lihat dari segi estetik entry grade Wing Gundam kita yang satu ini. Untuk segi detailnya mungkin kalah ya dari versi high grade-nya. Tapi untuk ukuran Gundam dengan harga 100 ribuan saja, ini udah mendekati level high grade sih. Kalau dilihat sekilas, warna putihnya terkesan pudar gitu kan ya. Karena memang bahan dasarnya berbeda sehingga memudahkan kalian untuk meremove part-partnya dari runnernya. Emang bahannya kalau kalian sentuh itu kayak terkesan agak rapuh gitu dibanding plastik yang ada di high grade. Sekarang mari kita lihat artikulasi kepalanya. Secara mengejutkan kepalanya cukup fleksibel loh ini. Dibandingkan rilisan entry grade yang lain kayak New Gundam atau Strike Gundam, pergerakannya jauh lebih luwes dan lebih luas guys. Sepertinya bagian leher ini pertama kalinya nggak sih di entry grade? Kalau menurut saya bagian leher inilah yang bikin si kepalanya lebih fleksibel dan lebih luas pergerakannya. Tapi kok nggak bisa ajab-ajab kayak gini dah? Bisa. Mungkin yang agak mengganggu adalah bagian atas kepalanya ini terlihat banget ya gapnya. Lalu juga bagian hijaunya ini ya. Karena alasan untuk menekan harga, entry grade itu nggak pernah memasukkan clear part di bagian runnernya. Bagian lengannya, kalau misalnya kalian gerakin terlalu banyak, dia tuh kayak suka copot-copot gitu. Ini untuk pergerakan lengan ke bagian atas. Mungkin sebuah tips, kalau kalian mau menggerakkan lengannya, bagian pundak armornya dan bagian lengannya kalian pegang berbarengan. Badannya bisa kita tekuk seperti ini. Oke, itu terlalu berlebihan. Overall badannya cukup luas untuk digerakkan, dan kalau kalian perhatikan di bagian pundaknya ini ada detail kecil, yaitu meriam di pundaknya. Untuk bagian lengannya, pergerakan ke belakang dan ke depannya kayak rada kaku gitu, dan untuk bagian lengan bawahnya, ketika ditekuk ke dalam nggak terlalu dalam ya. Ada dua hal sih, bagian lengan bawahnya ini juga emang kaku, dan ada bagian kuningnya itu. Lalu untuk pundak armornya ini,
Oke, jangan terlalu digerakkan secara ekstrim ya. Punya sedikit artikulasi seperti ini. Lalu untuk bagian roknya, kalau misalnya kalian potong di bagian tengahnya, kalian bisa gerakan bagian kiri dan kanannya secara terpisah. Bagian rok sampingnya ini sebenarnya bisa digerakkan, tapi agak susah, dan bagian belakangnya tidak bisa digerakkan sama sekali ya. Bagian bawahnya ada lubang untuk memasukkan ke action base. Lalu untuk bagian kakinya cukup fleksibel bergerak ke atas seperti ini, tapi rada kaku gitu buat digerakkan. Kalau bagian bawahnya cukup oke, bisa digerakkan dengan mudah, tapi ketika gerakan bagian atasnya itu loh, kayak kepingin patah aja gitu bagian kakinya. Untuk pergerakan split dan menyilangnya nggak terlalu banyak sih. Untuk pergerakan ke belakangnya paling cuma bisa dibengkokkan seperti ini. Bagian telapak kakinya bisa kita gerakan maju ke depan ke belakang seperti ini. Bisa sedikit diayunkan seperti ini. Dan inilah nilai plus dari entry grade si Wing Gundam ini dibandingkan entry grade yang lain. Entry grade ini punya backpack yang fungsional, yang sayapnya bisa kalian gerak-gerakan seperti ini. Mungkin kalau dibandingkan dengan versi high grade-nya akan kalah karena bentangan sayapnya tidak terlalu jauh. Tapi dengan beda harga 100.000 lebih, mantep banget loh punya gimmick seperti ini. Lalu lanjut kita mendapatkan satu buah rifle, tapi rifle-nya ini bener-bener abu-abu polos, gak ada color separation sama sekali. Tapi detailnya cukup apik sih, coba di color dikit mungkin akan lebih mantep ya. Lalu kita juga mendapatkan satu buah shield dengan cara memasukkannya seperti ini. Iya guys, dia dimasukkannya ke bagian tangannya, bukan punya konektor khusus seperti entry grade yang lain. Nah lalu, entry grade Wing Gundam ini punya gimmick rahasia yang tidak dimasukkan ke manualnya. Untuk pertama kalinya, Gundam entry grade punya gimmick transformasi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk transformasi ini mengikuti langkah-langkah yang sama dengan versi transformasi high grade-nya. BTW guys, kok saya nggak diingetin sih? Dari tadi bagian kuningnya ini kebalik loh. Langkah-langkah yang saya lakukan sih nggak sama persis ya sama versi high grade-nya, tapi merupakan pendekatan menyesuaikan dengan struktur si entry grade-nya. Yang saya kurang ngerti adalah kenapa Bandai merahasiakan gimmick ini dengan tidak menulis di manualnya. Kalau kita lihat kayak lubang di bagian shield-nya ini, atau pola yang ada di bagian backpack dan di bagian shield-nya ini, Bandai itu sebenarnya udah nunjukin kalau Wing Gundam ini itu bisa transformasi. Tapi kenapa ketika Bandai mempromosikan si Wing Gundam ini tidak ditulis kalau si Wing Gundam ini bisa transformasi seperti ini? Dan jujur aja untuk Gundam harga 100 ribuan dengan punya model transformasi seperti ini bener-bener worth it sih kalian beli. Apakah gimmick rahasia ini salah satu strategi promosi Bandai biar kita beli dan kita coba transformasi sendiri? Jadi, bagaimana menurut kalian dengan entry grade Wing Gundam yang satu ini? Lanjutkan Milk King series yang merupakan salah satu anak emas Bandai, Gundam yang satu ini sudah melakukan perannya. Cocok untuk pemula, memperkenalkan Gundam plastik model ke orang-orang yang belum nyentuh Gunpla sama sekali. Rakit gampang dan gak perlu alat aneh-aneh, detailnya cakep, gimmick banyak, dan jangan lupa harga yang super terjangkau. Nilai plusnya jika dibandingkan dengan entry grade yang lain, udah banyak banget. Backpack yang fungsional, artikulasi yang lebih luas, dan gimmick transformasi yang menaikkan derajat Gunpla yang satu ini. Kalau masih bingung mau pilih versi high grade atau entry grade-nya, saya menyarankan untuk beli yang ini aja. Selain detail yang gak kalah, harganya juga merupakan alasan utama kenapa versi yang ini lebih worth it. Dibanderol di harga 1100 yen di Jepang, harga retail yang sama dengan entry grade New Gundam, harga normal yang layak ditebus adalah di angka Rp165.000, yaitu harga yang sama dengan New Gundam. Dan menurut saya ini udah mutlak ya, lebih dari itu sepertinya sudah nggak worth it lagi untuk dibeli. Bahkan lebih mantap lagi kalau kalian dapat harga di bawah Rp165.000. Kemungkinan Gunpla ini akan keluar di Gundam Base Pop-Up Store di Indonesia yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Jadi buat kalian yang mau nyari Gunpla super murah tapi dapat detail super mantep dan gimmick yang banyak, monggo yang ini disikat. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah akan mempertimbangkan Gundam si paling meledak yang satu ini? Coba komentar di bawah ya. Jadi saya akhiri videonya di sini. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau mengucapkan terima kasih untuk member Genius Meister. Ada Bang Jonathan Jo, Bang Moh Khairul Fikri, Bang Ferry Kelvin, Bang Aldi, Bang Rengga Faisal, Bang Jerry, Sultan Hami, Bang Teddy Mukti, Bang Kumagami, dan Bang Nubdes. Lalu ada member Genius Totekadan, ada Bang Kaliban Mark 9, Bang Alipe, Bang M Fatur Rahman, Bang Satria Nugraha, Bang Iqbal Lapan, Bang Tino Assembly, Kaikna Santosa, Bang DZQ, Bang Rian Givari, Bang Ryusei, dan Bang Kili Allen, serta member Genius Alliance yang tertera di sini. Mau titip Gundam atau mainan lain fresh langsung dari Jepang dengan harga super terjangkau, bisa langsung join membership Greater Genius People, level Tekadan atau Meister ya. Mau PO Gundam rilisan baru super murah, gak mau ketinggalan berita terhangat seputar Gunpla dan Gundam, ikut ngobrol di voice chat dengan teman baru satu hobi, cari teman main game Gundam dan lainnya, atau cuma mau sekedar tuker-tukeran meme sama orang super gokil di dunia Gunpla, kalian bisa ikut Discord Alif Genius People di link di deskripsi ya. Kalau kalian suka video ini bisa kasih like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau mau nanya-nanya juga bisa melalui IG atau TikTok di sini, atau juga bisa melalui chat di Discord. Sampai jumpa di video berikutnya.